Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Penerbangan pertama yang membawa air bersih dan bantuan lainnya ke Tonga akhirnya tiba pada hari Kamis setelah landasan pacu utama bandara dibersihkan dari abu vulkanik sisa letusan gunung berapi bawah laut. Selandia Baru dan Australia masing-masing mengirimkan pesawat angkut militer yang membawa wadah air, perlengkapan untuk tempat penampungan sementara, generator, perlengkapan kebersihan, dan peralatan komunikasi. Pesawat Australia juga memiliki penyapu khusus untuk membantu menjaga landasan pacu tetap bersih. Australia mengatakan bantuan itu akan membantu pemerintah Tonga memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung upaya pembersihan segera. Pengiriman diturunkan oleh personel militer tanpa melakukan kontak dengan orang-orang di bandara di Tonga karena negara itu sangat ingin memastikan orang asing tidak membawa virus corona. Tidak ada wabah COVID-19 dan Tonga hanya melaporkan 1 kasus sejak pandemi dimulai. Pemirsa, hampir sepekan pasca tsunami di negara Tonga, Pasifik Selatan, nasib beberapa WNI yang tinggal di sana masih simpang siur. Sulitnya komunikasi ke negara itu juga membuat bantuan dari luar negeri terhambat. Untuk mengetahui keadaan terakhir di Tonga, pemirsa, pagi ini kita telah terhubung dengan Ade Triana Yudaswari, kuasa usaha ad interim KBRI Wellington. Selamat pagi, Bu Ade, bisa dijelaskan, disampaikan sampai dengan hari ini, sudah adakah WNI yang terdampak akibat adanya tsunami Tonga ini? Dan bagaimana kondisinya? Terima kasih Mas Reno Reksa. Dapat kami laporkan bahwa 6 WNI dari semula 5 WNI kita baru ketahui ternyata terdapat 6 WNI yang ada di Tonga. Mereka dalam keadaan baik dan selamat serta sehat-sehat saja. Kami telah bisa melakukan komunikasi dengan mereka pagi ini dan sebelumnya kami telah melakukan komunikasi dengan kedutaan besar asing yang ada di sini untuk memastikan keberadaan mereka. Pagi ini kami telah bisa berkomunikasi melalui telepon dengan mereka bahwa mereka dalam keadaan baik-baik saja, selamat. Jadi dapat kami pastikan bahwa kebutuhan dasar para WNI ini terpenuhi, diantaranya adalah makanan serta air yang disediakan oleh pemerintah Tonga. Pada saat kejadian, mereka dibantu oleh polisi untuk evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Oke, sampai dengan saat ini ke-6 WNI berada di mana, Bu Ade, sampai dengan sekarang? Mereka ada di semuanya ada di ibu kota Tonga, di Nuku'alofa. Jadi mereka ada di sana dalam keadaan selamat. Kami juga dalam kesempatan ini mohon kiranya, karena kami tercatat pada waktu itu di KBRI 5 WNI dan ternyata ada 1 WNI lagi yang kami ketahui dari email pihak keluarga yang meminta bantuan KBRI, sehingga kami bisa memonitor 6 WNI dalam keadaan selamat. Kalau boleh kami sampaikan di sini, mereka berprofesi sebagai 3 sebagai ABK, kemudian 1 diaspora dan 2 WNI bekerja sebagai penyelam di perusahaan setempat. Kami sekali lagi memohon kiranya apabila ada pihak keluarga yang merasa ada keluarganya di Tonga dapat menghubungi hotline KBRI di +64 21 71 3167 atau ke Direktorat Perlindungan di nomor 0812 900 700 27 untuk memonitor, karena keadaan sekarang telepon biasa sudah bisa, hanya internet yang masih lumpuh. Jadi karena kan memang Tonga ini negara kepulauan, sehingga mereka memakai kabel laut fiber optik yang sekarang lagi dicoba dipulihkan. Informasi yang kami terima kemungkinan minimal untuk pemulihan akan berlangsung kurang lebih selama minimal 2 minggu. 2 minggu, baik. Bu Ade, ke-6 WNI yang Anda katakan tadi berada di ibu kota Tonga seperti itu.
Mereka tinggal di mana? Apakah di tempat pengungsian terpusat atau mereka berada di rumah mereka masing-masing atau seperti apa? Mereka sudah berada di rumah masing-masing karena situasi saat ini bisa kami sampaikan masyarakat sudah kembali ke rumah mereka dan mencoba membersihkan rumah-rumah mereka yang penuh dengan abu vulkanik serta lumpur. Oke, baik. Bu Ade, kalau kita ketahui tsunami Tonga ini kan dipicu dari adanya erupsi gunung berapi di bawah laut. Mungkin bisa juga dibagikan informasi kepada kita, para pemirsa Metro TV juga. Sebetulnya sampai dengan saat ini sudah ada berapa korban secara keseluruhan yang tercatat oleh pemerintah setempat? Baik, terima kasih Mas Reno. Jadi korban meninggal sampai saat ini ada 3. 2 warga negara Tonga, salah satu berusia 49 tahun, kemudian 1 warga negara Inggris berusia 65 tahun. Sejumlah korban lainnya luka-luka, tetapi pemerintah Tonga belum memberikan belum membagikan informasi tersebut berapa jumlah korban yang luka-luka. Yang meninggal 3. Sementara untuk bangunan infrastruktur ada di beberapa tempat rumah mengalami rusak total dan rusak parah, yaitu di Kanokopolu, di Kolomatua, dan di Pulau Eua. Baik. Bu Ade, tadi Anda sudah singgung sebelumnya untuk kabel bawah laut yang juga terdampak terputus seperti itu akibat ada tsunami dan juga erupsi gunung berapi. Untuk sistem komunikasi telepon biasa ini sudah bisa, sedangkan internet ini masih membutuhkan waktu untuk bisa pulih kembali. Sekali lagi kami konfirmasi ini membutuhkan waktu 2 minggu ya Bu Ade untuk memperbaiki kabel bawah laut ini? Minimal 2 minggu Mas, karena itu Minimal 2 minggu. Iya, karena sebelumnya komunikasi sebelum membaik, komunikasi dilakukan melalui telepon satelit dan radio frekuensi tinggi. Nah, pada saat ini sudah mulai membaik dan pemerintah Tonga juga sedang melakukan asesmen kerusakan apa aja sejak tanggal 16 Januari yang lalu. Baik. Adakah strategi-strategi khusus yang mungkin sudah dihimpun informasinya oleh rekan-rekan KBRI dari pemerintah setempat terkait dengan penanganan dampak bencana erupsi dan tsunami ini, Bu Ade? Kita dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia Mas lagi coba menindaklanjutin pemberian bantuan ke Tonga. Apakah itu akan kita berikan pada fase awal ataupun rekonstruksi maupun pada fase pemulihan. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Tonga memang sangat ketat dalam membuka perbatasannya karena dia menghindari kejadian COVID. Selama ini Tonga COVID terjaga sekali, hanya 1 kasus dan menerapkan karantina selama 3 minggu di Tonga. Jadi oleh karena itu kami masih melakukan koordinasi dengan pemerintah Tonga untuk memperoleh apa aja yang dibutuhkan oleh Tonga, apa yang diinginkan untuk kita bantu. Kami juga merencanakan akan mengirimkan staf apabila situasi sudah memungkinkan, karena sebagaimana kita ketahui Tonga mempunyai kebijakan memperketat mereka yang masuk sehingga untuk bantuan aja disampaikan tidak bersentuhan sama sekali dengan pihak di Tonga. Demikian, Mas. Baik. Untuk suplai bantuan, tadi sudah Anda jelaskan terkait bagaimana kebijakan pemerintah setempat, karena juga ini suasananya masih dalam rangka pandemi. Tetapi kalau secara teknis, Bu Ade, pengiriman bantuan itu seperti apa? Mungkin dari pengiriman lewat udara atau bahkan pengiriman kapal, apakah memungkinkan untuk pengiriman bantuan bagi Tonga? Iya, jadi pengiriman memungkinkan dari laut dan dari udara, jadi dari kapal laut dan dari pesawat, karena itu yang dilakukan oleh pemerintah Australia dan pemerintah New Zealand. Mereka mengirimkan pesawat militernya untuk memberikan bantuan, kemudian juga pemerintah New Zealand juga menyiapkan kapal militernya untuk mengirimkan bantuan dan akan masuk pada saat diberikan izin oleh pemerintah Tonga. Baik. Bu Ade, apakah sudah ada himbauan terbaru dari pihak pemerintah Tonga bagi masyarakat setempat untuk bisa lebih mawas diri seperti itu untuk mencegah atau mengantisipasi adanya bencana susulan?
Iya, dalam kaitan ini karena situasi sudah membaik, sudah letusan-letusan sudah tidak ada, dalam hal ini sudah mereda sama sekali. Jadi pemerintah setempat dan juga masyarakat sekarang sudah mulai melakukan pembersihan, Mas, di rumah masing-masing maupun di tempat-tempat yang lain, termasuk juga bandara sudah dibersihkan dari abu vulkanik yang memungkinkan pesawat dari Australia dan New Zealand bisa mendarat di bandara mereka. Yang masih parah itu ya karena memang didahulukan air bersih, karena memang sumber air bersih mereka terdampak berat oleh abu vulkanik. Baik, terima kasih Ibu Ade Triana Yudaswari sudah bergabung bersama kami dalam program Metro Pagi Prime Time. Tetap jaga kesehatan, keselamatan, dan salam untuk rekan-rekan KBRI Wellington. Ibu Ade, terima kasih.